Kalau melihat tingkah orang-orang yang membenci dakwah sunnah, membenci orang-orang yang mendakwahkan sunnah, ya, kadang-kadang ya suka, ya gimana ya, kita melihat tingkahnya tuh kadang geli ya. Dan kadang-kadang kita pun ya malu sendiri melihat tingkah-tingkah mereka. Ya, mereka kelihatan konyol. Ya. Semakin mereka memfitnah orang-orang yang disebut salafi, ya, semakin mereka menyerang orang-orang yang disebut wahabi, ya, justru akan semakin tampak kebobrokan mereka. Ya, akan semakin tampak. Ya, coba kita lihat video dari orang yang ya lagi-lagi bicara masalah salafi, wahabi, salafi, wahabi. Akhi, kalau Wahabi itu sesat, tidak mungkin Allah izinkan mereka kuasai Makkah dan Madinah. Itu dua kota suci umat Islam, tahu? Ya, tahu. Jadi menurut ente kalau kotanya suci, orang-orangnya juga otomatis suci gitu? Emang di sana nggak ada pelaku dosa? Lah, ya ada sih. Nah, dulu sebelum Islam datang, Mekah dikuasai penyembah berhala. Apa itu berarti manhaj mereka benar karena mereka kuasai Ka'bah peninggalan Nabi Ibrahim? Bahkan di masa Khilafah Abbasiyah pun ada beberapa khalifah yang berpaham Mu'tazilah. Setelah itu dinasti Fatimiyah yang Syiah pernah kuasai Hijaz juga. Apa itu juga berarti manhaj mereka benar? Lagian, kalaupun ente pikir Saudi masih Wahabi, berarti ente ketinggalan zaman. Wahabi mana sih yang izinkan konser artis Amerika dan Korea di negerinya? Atau kirim wakilnya ke ajang Miss Universe? Tuh, kan? Konyol. Kekuasaan politik malah dijadikan standar kebenaran. Jangan-jangan nanti ente bakal bilang, Zionis itu benar, karena Allah izinkan mereka kuasai Yerusalem. Allahu yahdi. Kan geli kita melihat yang seperti ini. Ya. Siapa sih yang menjadikan standarisasi kebenaran di dalam beragama itu Arab Saudi? Kan nggak ada. Standarisasi kebenaran di dalam kita beragama Islam ya Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, benar. Kalau bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, ya nggak benar. Ya. Dan nggak ada yang mengatakan kalau di tanah suci, orangnya pasti suci. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Tapi kalau mengatakan Arab Saudi itu adalah negara yang paling baik penerapan hukum Islamnya dibandingkan negara-negara yang lain, ya benar. Benar. Ya. Dan sudah benar Arab Saudi dikuasai oleh orang-orang yang disebut Wahabi. Kalau dikuasai oleh orang-orang yang itu, ya coba lihat sendiri ini. Saya malah mohon maaf ya, andai saja yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu bukan Wahabi, kayaknya nanti tiang-tiang masjid itu sudah dipuja-puja. Saya menangi loh. Menangi apa sih? Menemui. Ngalami aku dewe. Menangi itu tahu. Tahun 86 ketika saya haji di sana, itu ada masjid sebelah Masjidil Haram, tiang sebelah Lor Kulon. Apa Lor Kulon ini? Sebelah barat laut itu dilus-lus oleh orang-orang yang baru datang itu, entahlah apa, tapi kemudian oleh askar diusir. Jadi banyak penduduk dunia ini yang ilmu agamanya kurang, kemudian masih dilingkungi oleh faham-faham lokal. Ya kalau di Indonesia ini kejawen lah, itu memuja-muja, mengkultuskan tiangku cagak, bukan tiang wong loh ya, cagak di Masjidil Haram itu dilus-lus, dicium-cium. Apalagi Ka'bah, waduh sudah, Ka'bah itu pojok-pojokan wis mambu abab kabeh. Untung diminyaki terus ya, dilesi minyak. Tapi dulu gitu dulu, karena tawaf juga masih mudah ya, penjagaan belum begitu ketat, tapi ya, akhirnya ya makin ketat sekarang. Dengar sendiri ya, itu penjelasan dari tokoh Aswaja, Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro. Ya. Beliau menegaskan seandainya Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu dikuasai oleh orang-orang selain Wahabi, mungkin tiang-tiang, ya pilar-pilar itu, cagak-cagak, ya. Tiang itu kalau bahasa Jawa halus itu orang ya. Tapi maksud beliau tuh tiang-tiang itu ya
pilar-pilarnya ya. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang mengelola bukan Salafi Wahabi, bukan orang-orang Wahabi, mungkin pilar-pilar yang ada di sana itu sudah dikultuskan, sudah dielus-elus, ya, sudah mungkin ya dicium-cium, ya, selip dikit mungkin disembah-sembah, ya, karena saking mereka mengkultuskan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tiang-tiangnya mungkin sampai seperti itu. Ya kalau di Indonesia dibandingkan dengan Arab Saudi, penerapan hukum Islamnya, aduh, jauh. Ya, kita bicara masalah tauhid deh, ya nggak usah yang macem-macem lah. Masalah bid'ah khurafat nanti, masalah tauhid lah. Ya. Di Indonesia ini batu yang nggak jelas asal usulnya saja dijadikan tempat untuk melakukan ritual, diperlakukan istimewa. Batu. Coba lihat ini. Itu batu yang nggak jelas asal usulnya, ya, dijadikan apa itu namanya, ya mungkin dikultuskan lah batunya, ya, dibungkus pakai bendera merah putih, kemudian dilakukan ritual di sana. Hah? Apalagi kalau sampai mereka menguasai Masjidil Haram. Mungkin tiang-tiang Masjidil Haram itu udah dikultuskan. Payung-payung yang ada di Masjid Nabawi mungkin dikultuskan, dibungkus, ya. Kemudian ada orang yang ya melakukan ritual di sana, ngalap barokah dengan payung, ngalap barokah dengan tiang-tiang Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Uang batu yang nggak jelas asal usulnya diperlakukan seperti itu, ya. Belum lagi ada yang sampai tawaf di Gunung Lawu. Ini, tawaf di Gunung Lawu. Mungkin ya kalau Mekah dan Madinah itu dikuasai oleh orang-orang seperti ini, ya mungkin nanti bukan cuma di Ka'bah saja orang tawaf. Mungkin bisa tawaf ya mungkin di Masjid Nabawi, mungkin tawafnya di mana? Di sekitaran Mekah dan Madinah. Pokoknya kalau dianggap ada tempat-tempat yang bersejarah, ya dijadikan tempat untuk tawaf, ya. Nanti tawaf di Jabal Rahmah, ya. Nanti tawaf lagi, ya nggak tahu di mana, ya dijadikan tempat untuk tawaf. Kan kacau, ya. Ini masalah tauhid, ya. Kalau kita berbicara masalah amaliyah-amaliyah yang aneh dan nyeleneh, ya ini lebih berbahaya lagi kalau sampai Masjidil Haram, Masjid Nabawi dikuasai oleh orang-orang seperti ini. Ya, nantinya di sana bakal ada konser sholawatan. Ya, jamaah laki-laki perempuan diajak jogetan bareng-bareng. Coba ya, belum lagi nanti ada acara perayaan Maulid Nabi, menampilkan perempuan-perempuan yang ya nabu rebana, apalagi nanti ada pengajian umum yang isinya joget-joget. Na'udzubillah min dzalik, ya. Apalagi ya tahu di Mekah dan Madinah itu isinya kan bukan orang-orang yang beriman semua. Ya maknanya ya bukan orang-orang yang baik, ya. Orang-orang yang keimanannya ya masih bercampur dengan kemaksiatan, ya. Jadi mereka beralasan untuk merangkul semua golongan. Nanti di sana pengajiannya seperti pengajiannya Iqdam, ya. Ada DJ-nya,
ada penyanyi dangdutnya, ada penyanyi campur sarinya. Mungkin kalau di sana apa? Penari zapinnya dan sebagainya, ya. Supaya orang sana mau ikut ngaji, supaya orang sana mau ikut ikut masuk ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Dibuatlah acara-acara seperti itu. Ya, apa nggak lebih kacau lagi? Ya, sudah benar kata Pak Profesor Ahmad Zahro, dikelola oleh Salafi Wahabi, alhamdulillah, ya terbebas dari keyakinan-keyakinan syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ya, selamat berpikir.